kalaupun nantinya melalui itu mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan, yaitu urusan pribadi mereka lagi dengan Tuhan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman spiritual. Shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segmen ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita terkait dengan pemaparan Ustadz Kainama beberapa waktu yang lalu. Dan oleh sebab itu mungkin ada dari antara teman-teman yang belum menonton sesi sebelumnya. Karena itu saya sertakan sedikit cuplikan videonya dalam bagian ini. Dan karena itu mari kita simak sama-sama, nantinya akan kita lanjutkan pembahasan. Mari kita perhatikan. Perhatikan. Selamat datang di binaan GSJA. Perhatikan, saya mau kasih lihat. Saya baru tiba di sini 1 sampai 2 menit. Tapi ada kelompok huruf yang mengganggu saya. Coba perhatikan. Selamat datang di binaan GSJA Dusun 8 Lambentana. Yang jadi masalah bukan nama-nama itu. Yang jadi masalah buat saya pribadi ya, GSJA. Antum tahu itu apa? Tidak tahu kan? Gereja Sidang Jemaat Allah. Yang bangun ini gereja. Saudaraku, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang diberkahi Allah dengan kelimpahan berkat materi, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, kesejahteraan, berkat nikmat terkenal, berkat nikmat rating tinggi di YouTube. Hei, kau lihat, yang bangun desa binaan bukan muslim. Lalu bilang bahwa ada kristenisasi. Bukan kristenisasi. Orang Islam pelit kalau kaya. Yang bangun gereja. Sampai di atas ini tidak ada apa-apa. Ini yang bangun peradaban, ini gereja. Saya sedih sekali. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan pada kesempatan ini perlu saya beritahukan kepada kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang non-Kristen pada khususnya. Di dalam keyakinan kami orang Kristen, setiap tindakan kebaikan yang kami lakukan dalam beragam bentuknya, itu tidak ada hubungannya agar mereka nanti yang menerimanya supaya menganut agama Kristen atau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada hubungannya dengan itu. Orientasi ataupun tujuan utama kami ketika melakukan kebaikan kepada mereka, bahkan termasuk yang non-Kristen, hanya satu, yaitu sebagai bagian kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah kami terima, dan sebagai bukti nyata atau tindakan nyata dari kami bersyukur ini, maka kami mencoba membagikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Itu saja. Dan kalaupun nantinya orang-orang yang menerima bantuan ini dalam beragam bentuknya akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yaitu urusan mereka lagi dengan Tuhan. Tetapi yang pasti setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh umat Kristen tidak ada hubungannya agar mereka yang menerima itu menganut agama Kristen. Tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua untuk melihat satu bagian di dalam Alkitab. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Amin. Jadi pada ayat ini sangat jelas bahwa setiap orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menganut agama Kristen, hanya satu poin pentingnya, itu adalah panggilan hidup, itu adalah pengalaman spiritual. Tidak ada hubungannya ketika orang Kristen melakukan misalnya bakti sosial di daerah tertentu atau memberikan bantuan dalam beragam bentuknya ke daerah tertentu. Nggak ada hubungannya dengan itu. Dan ada satu contoh teman-teman yang mau saya bagikan kepada kita semua dalam bagian ini. Ini salah seorang public figure, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Ini adalah Nafa Urbach. Di sini dituliskan, Nafa Urbach juga pernah menjalani kehidupan sebagai mualaf, namun akhirnya memutuskan kembali ke agama Kristen. Kemudian di artikel ini juga dijelaskan, Nafa Urbach menjelaskan bahwa dirinya sudah berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen sejak berusia 23 tahun. Oleh sebab itu pada kesempatan ini semakin jelas bahwa setiap orang yang pada akhirnya memutuskan menganut agama Kristen itu karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi kepada Pak Ustadz Kainama, ya sebenarnya saya juga agak heran ya kenapa Pak Ustadz Kainama kemudian merasa sedih bila yang kemudian membangun daerah itu adalah gereja itu GSJA. Emang masalahnya di mana? Kenapa Pak Ustadz Kainama sepertinya, aduh, saya sedih sekali.
ternyata yang membangun daerah ini tuh bukan yang beragama Muslim atau bukan yang beragama Islam, tapi saudara-saudara kita, saudara-saudara kalian yang Kristen maupun yang Katolik. Kan yang penting kan orang-orang di sana merasakan kebaikan. Karena lagian tujuan umat Kristen membangun daerah tertentu, seperti yang disebutkan dalam bagian ini, saya sangat yakin karena iman Kristen itu berbasiskan pada Alkitab. Mereka melakukannya tidak dalam rangka menyebarkan agama Kristen. Mereka melakukannya hanya dalam satu prinsip, satu komitmen, satu alasan saja. Sebagai bagian dari bersyukur, dan sudahlah seharusnya begitu. Karena Alkitab katakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai garam dan terang dunia. Karena garam dan terang dunia artinya menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya kepada komunitas yang beragama Kristen, tetapi juga kepada mereka yang non-Kristen. Jadi kepada Pak Ustadz Kainama, jangan bersedih hati, jangan galau, tenang saja, tidak ada hubungannya agar orang-orang di sana menjadi Kristen, tidak ada hubungannya. Ya, oleh karena itu teman-teman, saya perlu menanggapi hal seperti ini karena kan presentasi seperti ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kainama ini kan bisa memberikan sebuah stigma ya. Oh, kenapa Pak Ustadz begitu gelisah ketika kemudian ada gereja yang membangun daerah di sana? Ya kan? Seolah-olah nanti, oh jangan-jangan kan nanti, tadi katanya kan nanti kita akan mengatakan ini kristenisasi. Lalu Pak Ustadz Kainama bilang bukan kristenisasi, tetapi karena orang-orang yang seagama dengan beliau ini tidak mau kasih dana katanya untuk membangun daerah-daerah tertentu ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Nah ini kan bisa memberikan sebuah kesan nanti bagi yang mendengarkan, oh jangan-jangan kalau orang Kristen membangun daerah tertentu maka orientasi utamanya adalah agar orang-orang di daerah itu lalu menganut agama Kristen. No, tidak ada hubungannya dengan itu ya. Seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi, ya, siapa yang bisa batasi Tuhan kalau melalui kegiatan itu mereka akan dipanggil menganut agama Kristen ataupun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang paling penting dulu harus dipisah. Saya ini mau memberikan garis pembatas ya, antara orang Kristen berbuat kebaikan dengan mereka yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harus dipisah, jangan dicampur aduk. Nanti malah jadi kecampur, nanti giliran kita misalnya buat kebaikan di daerah-daerah tertentu, nanti kan terstigma, oh jangan-jangan nanti orang-orang ini akan menjadi Kristen, akan menganut agama Kristen karena sudah terima berupa bantuan misalnya dari orang-orang beragama Kristen. Tidak ada hubungan dengan itu. Itu teman-teman. Jadi sekian pada kesempatan ini, dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman saya yang non-Kristen, di dalam keyakinan kami umat Kristen, setiap tindakan kebaikan dalam beragam bentuknya yang kami lakukan termasuk kepada yang non-Kristen, motivasi, orientasi utamanya terletak pada kami bersyukur atas berkat yang sudah kami terima dari Tuhan kami, dan sebagai bentuk nyata kami bersyukur itu, maka kami melakukan misalnya dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Itu saja. Ya. Oke teman-teman, sekian pada akhirnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.